Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fauzia Aziza dari kelas 10D. Saya akan menjelaskan materi tentang bab 1 PKN. Bab 1 tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara sendiri itu mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai kepentingannya. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka mengatasi permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tatap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap konsensus bersama. Terus ada juga asas-asas wawasan Nusantara, itu ada kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Terus konsep wawasan Nusantara itu ada wadah, isi, dan tata laku. Terus juga ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara itu sendiri sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara yaitu berfungsi sebagai pedoman, memotivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Tujuan wawasan Nusantara ialah mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku, bangsa, atau daerah. Ada aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional. Dalam aspek kehidupan nasional terdapat aspek alami yang disebut Trigatra dan aspek sosial yang disebut Pancagatra. Aspek-aspek Trigatra itu tuh letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, keadaan dan kekayaan alam. Sumber daya alam harus dikelola dengan baik atau dimanfaatkan dengan mengedepankan beberapa akses berikut. Itu ada akses maksimal, yaitu sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terus juga ada asas lestari, yaitu pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta harus menjaga keseimbangan alam. Ada juga asas berdaya saing, yaitu hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Ada juga aspek-aspek Pancagatra, yaitu ada aspek ideologi, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu ada bidang politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Ada bidang ekonomi, itu menciptakan ketatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merada dan adil. Ada juga bidang sosial dan budaya, itu menciptakan sikap batiniah dan lahirlah yang mengaku, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sehingga kekayaan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta.
Terus juga ada bidang pertahanan keamanan, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Peran peserta didik dalam mengimplementasikan asas-asas wawasan Nusantara itu mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan dan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Sekian dari penjelasan saya tentang bab 1 tentang wawasan Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.